Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pengguna aplikasi SIPD. Kali ini kami akan mencoba menjelaskan teknis penyusunan dokumen RKA pada aplikasi SIPD. Oke. Pertama, untuk proses pengintiran dokumen RKA, kita harus masuk menggunakan akun Setara Kabid atau akun kepala. Sebelum masuk, beli 2021, ingat menunya di atas harus penganggaran, dan ini merupakan deadline penyusunan dokumen RKA-nya. Oke. Untuk mulai proses pengintiran dokumen RKA, langsung saja ke menu kegiatan garing subkegiatan. Di sini ada dua hal yang dapat dilaksanakan oleh kepala bidang atau setara kabid user eselon 3, yaitu pertama, ubah subkegiatan. Di sini itu adalah yang dikedepankan mungkin adalah ubah indikator dan waktu, ya. Sedangkan harusnya program kegiatan dan subkegiatan itu sudah merupakan hasil mapping, sebaiknya jangan diganggu. Oke. Sedangkan untuk yang indikator itu sebelum diubah, mungkin alangkah lebih baiknya ada berkoordinasi dahulu dengan Bapeda tentang kesesuaiannya dengan dokumen RKPD yang telah dipublish. Oke. Yang dapat dilakukan kedua adalah menetapkan operator. Itu dengan memilih set operator. Silakan dipilih, ditambahkan maksimum itu 2 orang untuk satu subkegiatan. Orang yang sama dapat berulang di beberapa subkegiatan. Misalnya kita hanya punya 2 operator. Ya, 2 operator ini bisa diusulkan di seluruh subkegiatan. Tapi kalau kita ada 10 subkegiatan dan operator kita ada banyak, ya silakan dibagi maksimum dengan 20 operator. Tapi tentu itunya akan menyebabkan rentang kendalinya semakin luas. Di menu detail rincian, di sini tidak bisa menambahkan. Jadi yang menambahkan RKA itulah user operator. Bisa eselon 4, bisa staff, sesuai yang ditunjuk tadi pada saat pemilihan set operator. Oke, kita log out dulu dengan akun kepala setara eselon 3-nya. Kita masuk dengan akun operator. Ingat, bisa ke subak, bisa staff. Oke, masuk. Pilih 2021, cek kembali, ini penganggaran jadwalnya. Oke. Yang harus diperhatikan itu adalah operator hanya bisa mengedit subkegiatan, membuat insert RKA subkegiatan yang telah diberikan wewenang kepadanya. Tandanya apa? Kalau yang diberikan wewenang itu, pada saat kita klik ini, pilih subkegiatan, klik tanda panah biru, baris 3 biru ini, pada saat kita klik detail rincian, itu ada menu tambah komponen. Ini berarti subkegiatan ini diberikan wewenang kepada kita untuk mengentrikan RKA-nya. Tetapi jika bukan kita yang mengentrikan dokumen RKA-nya atau tidak diberikan wewenang oleh user kepala OPD atau setara kabid tadi, pada saat kita klik ini tidak akan ada tambah komponennya, tidak akan muncul tambah komponennya.
tanda berikutnya itu adalah cek saja ke kanan. Kalau udah kuning itu biasanya itu yang kita susun sub kegiatannya. Tapi kalau dia warnanya hitam saja di tanda komen ini, berarti bukan kita yang menyusun sub kegiatannya. Jadi cara gampangnya lihat gitu aja. Kalian ngeliat dari depan. Oke. Sekarang kita contohkan menyusun dokumen RKA-nya. Setelah penyusunan program dan kegiatan berangkat daerah. Ini ya, kita mesti ini. Klik detail rincian. Oke. Tampilan seperti ini. Kalau belum ada rincian, dia di sini akan kosong. Kalau sudah ada, nanti akan ada hasil rinciannya. Klik tambah komponen, akan muncul menu seperti ini. Ada sub kegiatan, jenis dan harga, rekening akun, komponen, keterangan, tambah pajak, koefisien. Oke. Ini sub kegiatan atau garing paket pekerjaan ini bisa opsional, bisa kita isi, bisa tidak. Ini akan menjadi header dalam dokumen RKA kita. Ya. Di keterangan setelah kode rekening belanja nanti ada keterangan. Nah, keterangan itulah yang kita ketik di sini. Kalau memang dibutuhkan. Selain itu, di sini juga kalau belum pernah kita masukkan sama sekali dia akan kosong. Tapi kalau sudah pernah sebelumnya akan ada listnya. Kalau kita akan mengisi ini, kalau kita klik tambah, nanti ada dua pilihan kategori. Ada pemaketan pekerjaan, ada non pemaketan pekerjaan. Untuk sementara ini mungkin kami sarankan itu non pemaketan pekerjaan, karena pemaketan pekerjaan ini. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sudah paham dengan pemaketan pekerjaan, ya silahkan diisi. Karena pada saat kita klik pemaketan pekerjaan, itu kita akan buat uraian nama paketnya, kemudian jenis pengadaannya, kemudian metode pengadaannya. Kalau bagi yang sudah paham, itu silahkan diisi ini. Yang sudah paham teknis pemaketan pekerjaan. Tapi jika tidak, pilih non pemaketan. Kalau hanya ingin menambahkan headernya saja atau keterangan di bawah rekening belanja. Misalnya belanja ATK kegiatan. Tapi hal-hal seperti ini menurut kami kalau misal tidak perlu ya nggak usah. Karena kalau belanjanya sudah ATK ya nggak usah dikasih header lagi, ya langsung saja dimasukkan rincian. Oke, tapi kalau misalnya perjalanan dinas misalnya ada dalam rangkanya, silahkan buat di sini. Atau nanti kegiatan sosialisasi ada dalam rangkanya apa, silahkan buat di sini. Oke, misalnya perjalanan dinas ya, dalam rangka monitoring kegiatan. Simpan. Oke, sukses. Kita klik ini kalau kita ingin apa, kalau ingin kosong dulu. Ternyata kita mau masukkan ATK dulu, ya pilih yang kosong saja ini. Contoh kita masuk ATK dulu ya. Kemudian di jenis standar harga. Jenis standar harga ini ada beberapa macam pilihan. SSH, SBU, HSPK, ASB fisik. Kemudian ada belanja bantuan hibah uang, belanja bantuan sosial uang, belanja operasional sekolah BOS, penyediaan gaji dan tunjangan PNS, belanja operasional BLUD, pembebasan tanah atau lahan, terakhir tuh sewa tanah. Oke. Untuk yang 4 ini, SSH, SBU, HSPK, dan ASB itu harus tersedia di menu referensi ini. Jadi yang akan muncul itu adalah hanya yang tersedia di menu referensi, standar harga, klik SSH kalau kita ingin lihat SSH. Ini dia SSH. Kalau kita butuh SBU, klik SBU.
akan muncul SBU. Gitu juga seterusnya untuk HSBK dan SB. Lain halnya dengan bantuan hibah, bantuan sosial, pokoknya di line 4 ini. Kalau yang di SSH misalnya, SSH kita harus wajib pilih komponen. SBU juga seperti itu, wajib pilih komponen. HSBK juga seperti itu, wajib pilih komponen. ASB juga wajib pilih komponen. Tapi yang lainnya itu karena tidak ada standarnya, itu kita tidak wajib mengisi komponen, pilihan komponennya hilang. Jadi tinggal masukkan satuannya, masukkan harga satuannya. Jadi tidak perlu pilih komponen lagi. Sedangkan yang lainnya sama, tambah pajak, koefisien perkalian. Untuk di Sumatera Barat mungkin yang dokumen RKA-nya itu tidak perlu lagi ditambahkan pajak, karena jadi Bapak Ibu harus pastikan dulu ke yang menyusun dokumen SSH, HSBK, ASB, dan SBU itu apakah sudah masuk pajak atau tidak. Jadi kalau sudah masuk pajak ini nggak perlu dicentang, nggak perlu kan, nggak perlu digeser. Tapi kalau belum termasuk pajak ya nanti silahkan digeser ini. Ini akan menambahkan 10% pajak PPN. Oke. Subkegiatan kita kosongkan dulu karena kita akan masukkan dokumen ATK, jenis harga ATK. Dipilih rekening, alat tulis kantor. Yang muncul di komponen ini hanyalah jenis standarnya SSH dan komponen yang telah di tagging dengan rekening belanja ini. Jadi kalau misalnya belum tersedia di dokumen SSH-nya atau SBU atau ASBK dan ASB-nya, itu Bapak Ibu silahkan koordinasikan kepada yang menyusun dokumennya. Contohnya kalau di Pemprov Sumbar itu SSH disusun oleh Biro Apira BMD, SBU itu oleh Badan Keuangan Daerah, HSBK itu oleh Biro Kerjasama Pembangunan Rantau, ASB itu mungkin oleh Bakiuda dan Biro Kerjasama Pembangunan Rantau. Silakan koordinasikan. Kalau tidak tersedia di sini, ternyata SSH kami tidak tersedia, silakan koordinasikan. Nanti kalau memang memungkinkan dan wajar akan ditambahkan oleh pihak yang menyusun dokumen ini. Jadi harus pastikan benar komponen yang kita cari di taggingnya di rekening apa dan merupakan jenis standar apa. Oke, kita ambil ini pena misalnya, pena, kita pilih pena, muncul satuannya kota spesifikasi 0,5, volume bisa dikosongkan, volume ini harus diisi, keterangan ini bisa dikosongkan, bisa juga diisi. Sama seperti ini tadi, subkegiatan dan paket pekerjaan bisa dikosongkan, bisa diisi. Tetapi pengamatan kami sementara ini, keterangan ini hanya muncul di halaman pada saat kita pengentrian, tetapi tidak muncul di dokumen RKA. Jadi kami nggak tahu gunanya keterangan ini. Kemudian tambahkan volume. Misalnya volumenya kita cuma butuh 2 kotak. Oke, simpan. Dia akan muncul seperti ini. Sudah muncul. Oke. Kalau kita ingin tambahkan komponen lagi, kita cek dulu ya. Di menu subkegiatan. Jadi kalau ingin cek RKA-nya, balik klik subkegiatan ini, kemudian lihat detail, cetak rincian ini. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini kita tanpa headernya tadi ya, tanpa mengisi keterangan apa di atas tadi. Kalau kita coba mengisi, kita coba ini, kita isi. Misalnya di kegiatan yang sama, kita tambahkan komponen,
kita isi di atas dalam rangka monitoring kegiatan. Misalnya standarnya, pilih standar SBU, karena ini kita akan masukkan perjalanan dinas, tentunya harusnya di SBU. Kalau tidak kita pilih SSH, SPK atau SB, dia nggak akan muncul. Rekeningnya jalanan dinas dalam daerah, komponennya nanti kita pilih ya, ada beberapa. Anggap saja kita ambil ini uang harian ya, uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam misalnya ini. Oke, kita pilih. Ini satuannya orang hari. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya ingin dijelaskan, misalnya ada sekian orang berapa hari, berapa kali, itu silakan diisi di sini. Bisa langsung memang kita tambahkan misalnya 10 orang hari. Nah, bisa langsung, nanti dia akan 10 dikalikan dengan 150.000. Tapi kalau misalnya yang biasa di dokumen LKA kita ada rinciannya, misalnya 1 orang 2 malam 2 hari ya, 2 hari 5 kali. Oke. Kalau kita pilih seperti ini, nanti dia akan menjadi koefisien untuk mendapatkan angka 10 itu. Jadi untuk dapat angka 10 hari yang kita seperti sampaikan di depan tadi, kan bisa sih langsung 10 orang hari. Kalau kita ingin detailkan bisa seperti ini, 1 orang 2 hari 3 kali. Kita simpan. Oke, ini peran dinas dalam rangka monitoring kegiatan. Ini keterangannya, 1 orang 2 hari 5 kali, 10 kan kali 150.000 menjadi 1.500.000. Oke. Kalau kita ingin lihat di dokumen RKA nya, show refresh, itu nanti tampilannya akan seperti ini. Peran dinas dalam daerah dalam rangka nih headernya, dalam rangka monitoring kegiatan. Ini yang tanpa header tadi bisa saja, nggak masalah. Ini dengan header. Oke. Untuk pengentrian dokumen RKA segitu saja, sangat simpel sebenarnya. Dengan catatan tadi kita memang harus memahami beda antar dokumen, terutama yang SSH, SBU, HSPK, dan ASB. Karena kalau yang bantuan hibah, yang lain-lain ini kita tinggal tidak perlu memilih komponen di sini. Misalnya BLUD, misalnya BLUD, kita ambil jasa medis, ada nggak ya? Atau kesehatan. Belanja alat kesehatan pakai habis misalnya. Itu pentingnya ini mengetahui kode rekening. Kalau enggak kita harus cari-cari seperti ini. Kalau kita sudah mengerti ini, sudah ada di list standar harganya atau SBU, SSH, dan ASPK nya, nanti bisa langsung menuju ke kode rekening ini. Misalnya ini belanja barang pakai habis kesehatan. Untuk BLUD itu bisa langsung masuk ini. Bisa misalnya satuannya 1 tahun, harga satuannya sekian, atau seperti yang biasa disusun di dokumen RKA secara manual. Tapi lain halnya kalau kita pilih SSH. Kita pilih SSH, misalnya untuk alat kesehatan tadi, ya, ini harus wajib pilih komponen, nggak bisa gelondongan. Ini harus wajib pilih komponen, nanti akan muncul spesifikasinya. Jadi bedanya di situ antara 4 ini dengan yang di bawahnya. Nanti mungkin ada pertanyaan, kalau bantuan hibah berupa barang
itu seperti apa, kami juga nggak tahu. Harusnya karena di sini yang muncul hanya bantuan hibah uang, bantuan hibah barang, atau itu harus muncul di dokumen SSH atau HSBK atau ASB. Kalau memang bantuan kepada masyarakat itu berupa barang, bukan berupa uang. Oke. Mungkin sekian dulu, tapi kita menu cetaknya, cetaknya gampang, tinggal di refresh, pilih printer, sesuaikan kan nih, kalau misalnya ini jelek apanya sesuaikan jadi portrait misalnya, dan lumayan bagus. Kalau misalnya agak masih sesuaikan kertasnya F4, scale kalau misalnya ini kita buat 100, bagus, nah penuh kan. Tapi ini kalau kepotong, misalnya ketemu kasus seperti ini terpotong, bisa kita perkecil, misalnya 90, masih kepotong juga 80, masih kepotong juga 75, baru nggak kepotong, mungkin kita pilih ke 75, atau kita perbesar jadi 110, dia akan menggeser ke bawah jadi 120 atau 110. Tapi sayangnya sampingnya juga kegeser, jadi pilihannya sepertinya hanya menurunkan ini atau marginnya yang kita perkecil minimum, misalnya ada muat untuk 140, jadi pilihannya itu boleh di margin minimum, atau ini default ininya yang diperkecil 75. Nah, silakan Bapak Ibu pilih ya, ada minimum, ini jadi 150 deh, bergeser ke bawah. Mungkin sekian dulu dari kami, mohon maaf seandainya ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.